Ya, tiap usaha itu ada godaannya ya. Kayak di fase kita capek gitu, udahlah nyerah aja. Kalau kakak sih memilah waktu itu susah. Oh, nyari waktunya. Iya, terus yang nama kakak bahan baku kadang putus. Peminat untuk kuliner kayaknya lebih suka orang-orang nongkrong di bazar-bazar, ada event. Nah, jadi kita mengikuti perkembangannya. Awalnya kita cuma buka outlet dan sekarang jadi tiap ada bazar kita ikut. Apa aku nyerah aja ya, nggak usah jualan lagi gitu. Balik lagi di podcast Kawan Celoteh persembahan RRI Tanjung Pinang. Mantul. Udah. Oke. Kawan Celoteh hari ini kita akan membahas tentang menghadapi tantangan UMKM di masa depan, dan hari ini barengan Ulan dan juga tamu kita hari ini ada Kak Depai sama Teresa. Oke. Nah, jadi hari ini tuh ternyata bener-bener kan fokusnya UMKM ya. Menurut Ulan juga ini adalah UMKM yang terkenal banget di Tanjung Pinang. Dua nih, Kak Depai sama Teresa. Tapi sebelum itu kayaknya kita tetap harus kenalan yang lebih formal, nggak formal lah ya, lebih detail aja gitu. Kakak nama sama usahanya tuh apa? Oke, siapa dulu nih? Kakak dulu kan? Iya, Kak Depai dulu deh yang terdekat gitu. Halo. Aku dengan Devi, tapi lebih sering dikenal dengan Depai. Usahanya itu udah pasti di bidang kuliner dan terkhususnya itu masakan Melayu. Gitu. Depai Kitchen namanya? Depai Kitchen nama usahanya. Udah tahu sebenarnya, pura-pura nggak tahu. Biar lebih jelas aja lagi ya. Iya. Oke, kalau Teresa? Kenalin, nama Teteh Teresa, Teresa Hardianti. Jadi saat ini Teteh bergerak di bidang kuliner juga di Seblak Janda Muda. Oh, Seblak Janda Muda. Iya. Teresa ini siapanya Terosa? Sepupu. Ya kan, sama-sama orang Sunda kan. Maknya, Kalau nggak salah Ulan sih. Iya. Kalau nggak salah berarti benar. Tapi yang pasti, yang benar, ini UMKM yang terkenal banget di Tanjung Pinang. Amin ya. Amin. Tapi kenapa memilih nama brand? Kalau Teteh Teresa punya nih sebenarnya unik nih. Nama brandnya tuh adalah Seblak Janda Muda gitu. Ada kenapa? Jadi sebenarnya ini brand kedua. Jadi dulunya bukan ini. Cuman kebetulan Teteh pakai Janda Muda itu saat status Teteh lagi janda sih. Oh. Nah, ini pertama kali nih di podcast karena betul. Pertama kali, ya. Jadi eksklusif. Jadi dulunya Teteh kalau ditanya kenapa sih kok janda enggak sih. Jadi karena Teteh masih malu kan. Kok sekarang karena Teteh udah enggak janda lagi. Jadi baru pertama kali nih Teteh bilang kayak gini gitu kan. Jadi biar Teteh kenangan, oh iya ini usaha Teteh waktu Teteh janda, dan itu ternyata ada singkatannya. Gitu. Jadi janda itu jajanan asli Sunda. Kebetulan masuk kan. Oh iya, gitu. bener. Jadi mudah Keren diingat. banget. Sebenarnya waktu pertama kali Ulan menduga itu pasti Tetehnya janda nih kayaknya nih gitu. Ternyata beneran ya. Beneran. Tapi kan sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang Alhamdulillah. muda aja. Mamah muda. Iya, berarti ganti dong, enggak ya? Enggak. Karena udah terkenalnya itu kan. Kalau Kak Depai? Kalau kakak sih dari DP Kitchen itu udah pasti dari nama sendiri. Terus awalnya bikin akun itu nggak niat jualan. Waktu itu tuh kakak kerja di salah satu bank dan penempatannya itu di Tarempa. Kan jauh tuh. Jadi untuk menyalurkan hobi, suka masak dan kasih ke teman-teman tuh supaya nggak lupa sama resepnya, kita bikin akun Depai Kitchen itu tadi. Oh, kenapa gitu. Depai? Kenapa nggak Devi Karena Kitchen? emang kalau Depai itu udah nama panggilan dari zaman SMA. Oh, gitu. nama akrab sama teman-teman. Betul. Terkenalnya Depai. Oke. Jadi ya biar gampang Depai Kitchen aja udah. Nggak taunya malah keterusan jadi akun jualan. Gitu. Oh, tapi berarti justru pertama kali bukan di Tanjung Pinang? Bukan, tapi aslinya Tanjung Pinang. Tapi karena kerja di salah satu bank, kemarin itu terakhirnya penempatan di Tarempa. Oke. Jadi menghibur diri dengan cara memasak supaya seneng kan kalau kita nge-share di medsos gitu. Jadi ya udah bikin aja akun Depai Kitchen itu tadi. Berarti udah
kerja di bank lagi dong? Udah enggak, udah jadi Oh. ibu rumah tinggi. Wih, tinggi kali kayaknya ini. Oh, berarti udah nggak kerja lagi, fokusnya ke rumah tangga aja sama usaha. Betul. Kemarin tuh resign atau ada putus Resign. kontrak? Emang resign? Resignnya juga terpaksa sih karena suami balik lagi ke Tanjung Pinang. Terus kan kita nggak bisa di dalam bank itu nggak bisa minta beberapa kali pindah penempatan. Jadi mau nggak mau suami nggak mau LDR, ya udah deh resign aja gitu. Gitu. Nggak kuat LDR, Nggak emang kuat LDR, susah guys. LDR itu berat, Brody. Berat. Tapi pernah nggak sih ada titik balik yang bikin usahanya tuh mungkin awalnya kan kalau di awal pasti kita kayak gimana ya gitu cara untuk membaca algoritma supaya laris dan segala macam. Titik balik ngerasa usahanya udah mulai berkembang itu di mana? Kalau Teresa dulu deh. Jadi pertama kali tuh seblak di Tanjung Pinang, Teteh kesini tahun 2018. Jadi memang awam banget gitu kan. Kita jualan seblak tuh apa sih seblak gitu kan. Betul-betul merintis dari nol banget. Dari penjualan sehari itu 70.000. Itu kita nganter-nganterin sendiri sampai di titik alhamdulillah sekarang gitu kan. Jadi apa namanya tadi? Nah, ini titik balik berkembangnya. Tiba-tiba ngembleng ya, Mak. Iya dulu ngebleng. Jawab apa tadi? Waktu titik balik Titik ngerasa baliknya. kalau ini Udah tuh berkembang. usahanya berkembang, iya. udah Ya itulah dari yang kecil banget. Pokoknya Teteh di situ gimana caranya usaha ini terus berkembang, dikenal masyarakat gitu kan. Teteh jualan dulu setahun tuh di rumah. Teteh anterin, nggak ada ngambil ongkos kirim. Pokoknya pikirannya itu nggak langsung ke keuntungan besar. Jadi yang penting mereka tahu dulu nih, orang Tanjung Pinang ini tahu dulu apa itu seblak. Nah gitulah sampai sekarang alhamdulillah orang pada tahu dan ya berkembang dengan sendirinya gitu. Kan berarti Teteh pertama kali ya yang buka usaha seblak di Kayaknya Tanjung kedua Pinang. sih, ada juga dulu pernah ada satu. Oh pernah ada. Dan tapi itu karena Teteh kurang cocok, jadi itu inovasi Teteh. Jadi motivasi untuk Teteh sendiri, oh Teteh ini kurang cocok, harus ngadain seblak di Tanjung Pinang yang betul-betul Sunda gitu. Jadi disitulah Teteh menjual seblak gitu. Oke, tadi mungkin ada kepikiran gak sih kalau misalnya rasanya nggak kayak rasa-rasa cita rasa Tanjung Pinang, takutnya nanti nggak banyak yang mau gitu. Ada kepikiran kayak gitu nggak sih Teh? Awalnya kayak gitu, karena kan kalau di Tanjung Pinang ini lebih ke pedas asin ya. Kalau di Sunda tuh dia ada manis-manisnya. Manis-manis. Iya, jadi memang kita pokoknya menjual produk yang memang ciri khas Sundanya. Kita nggak mau sampai kayak misalnya kita kombinasikan dengan rasa-rasa sini gitu. Jadi mau nggak mau, jadi biar mereka tahu ini loh ciri khasnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata orang Tanjung Pinang customer itu menerima gitu. Cocok Menerima ya, dengan baik, iya, bisa cocok. datang ke rumah gitu. Ya awalnya 1 tahun tuh di rumah gitu, jual Oke. 1 tahun di rumah dan akhirnya buka outlet gitu. Oh yes. Alhamdulillah. Cabangnya udah banyak di mana-mana. Keren banget. Iya, bahkan udah sampai ke Bintan juga ya Teteh. Batam. Sampai Batam paling jauh. Iya, Bintan belum. Oh, Bintan yang belum. Oh, 16 tuh belum. Oh itu Bintan. Iya, betul 16. Iya, hampir lah kan, hampir ke Bintan. Perbatasan banget itu ya. Oke, kalau dari Kak Depai, titik ngerasa udah berkembang nih usahaku nih. Kalau berkembang itu awalnya kan kakak nggak jualan makanan Melayu ya. Pertama kali itu jualannya cuma dimsum. Oh iya? Dimsumnya itu kita ngadain sendiri, terus berusaha punya cita rasa yang berbeda dari dimsum yang lain. Kakak mulai dari kulitnya itu kita nggak milih yang kenyal, terus kita nggak pakai minyak wijen dan ada beberapa yang alergi seafood kan, jadi kakak sampai sekarang pun bertahannya dengan ori ayam gitu, ori ayam jamur. Nah dari situ kan pertamanya hanya untuk makan aja tuh, Makan sama-sama sama keluarga, sama teman-teman mantan kantor, sama teman-teman kantor suami. Terus tiba-tiba diorder sama pemilik akun kuliner Tanjung Pinang. Oh, tahu. Jadi ternyata mungkin dia suka, dan dia kan kalau suka diposting tuh. Nah dari situlah meledaknya. Alhamdulillah dari yang 1 kilo ayam sampai 20 kilo ayam satu hari gitu. Satu hari 20 kilo ayam. Itu waktu itu juga belum punya chopper ya. Apa sih chopper ya? Chopper ya, bermada. Itu bermodalkan nyincang pakai itu dari jam 2 subuh. Dari 2 subuh. Oh, kayak ini yang pisau ya, Iya gitu-gitu doang. benar. Iya, sempat ngerasain yang kayak gitu dari 2 subuh. Nanti beberapa cari anggota kan, jam 8 tuh baru mereka nyambung. Gitu. Pokoknya benar-benar dimsum doang waktu itu. Buat ngadon segala macamnya ya. Oh, justru di awal tuh bukan makanan khas Kepulauan Riau ya. Bukan.
pertama kali DP Kitchen jualan itu dari dimsum. Oke. Baru berkembang lah sampai dan mengkerucut saat ini makanan Melayu gitu. Gimana tuh banting setirnya tiba-tiba jadi Banting makanan setirnya kepri? ya itu dia tadi, karena suka nge-share apa yang dimasak. Terus kan namanya kita orang Melayu ya, kayak senggang ikan gitu-gitu. Terus lendot. Sekarang kan lebih dikenal lendotnya tuh, karena orang tua asli dari Tanjung Batu. Kalau misalkan pertemuan keluarga tuh selalu disuguhinnya lendot. Nah, di sini tuh banyak yang nggak tahu lendot itu apa. Nah, dari situlah kakak coba buat setermos dan sampai sekarang alhamdulillah konsisten sih, banyak yang suka gitu. Sama lendot ya. Sama lendot. Bulan juga suka. Masya Allah. Dulu awalnya belum tahu kan lendot Iya, itu apa. pertama kali makan lendot tuh justru kayak Apa sih? karena gitu kayak ya. lendir-lendir gitu Iya, kan. Iya. Asing, Bening, rasanya tuh asing. Asin lagi. Terus Agak tuh rancu ya. setelah dimakan-makan pedesnya oh iya segar. enak juga ya gitu. Malah sering beli kalau misalnya ke Alhamdulillah. Depai. Kalau nggak ke Depai nggak beli. Iya dong. Cuman lagi lah kan. Oke, ngomongin soal ini usahanya akhirnya udah berkembang ya Teresa sama Kak Depai, alhamdulillah. Tapi pernah merasa kayak pengen nyerah nggak sih? Walaupun padahal tuh udah berkembang nih usahanya gitu, tapi pernah ngerasa kayak aku kayak udahlah nyerah aja lah gitu. Ceritain momennya, jangan sedih dulu Kak Depa, jangan tahan, jangan nangis dulu, Udah sabar. kaca-kaca ini ya. Teteh aja dulu kalau gitu. Pasti ya tiap usaha itu ada godaannya ya. Kayak di fase kita capek gitu, udahlah nyerah aja. Kadang pernah sampai ke karyawan, udah ya teteh nyerah aja, teteh mau nyari kerja gitu kan. Sekarang iseng-iseng tuh cari kerjaan, gaji segini kayaknya nggak cukup aku Itu tuh kehidupan itu. beneran cari kerja Betulan. teh? Enggak sih, iseng-iseng ngobrol aja kan. Terus itu karena kita nih lagi bagus-bagusnya kan. Udah punya tim yang kompak, tiba-tiba karyawan yang udah top itu resign dapat kerjaan lain, langsung udahlah aku capek gitu kan. Pokoknya jadi itulah, kita kan kalau untuk dapetin karyawan lagi tuh kita harus mendidik lagi, kita harus klop lagi dengan yang lain gitu kan. Dia itu karyawan yang udah lama 4 tahun, jadi punya kerjaan yang lebih Tuh, bagus. patah Nggak hati mungkin kan, ceritanya. nggak mungkin kita Menahan-nahan ya. menahan-nahan, apalagi dia masih muda, masih Iya, perlu betul. berkembang. Jadi kan itulah kadang kita, aduh capek banget, udahlah pokoknya udah kalau udah bersangkutan dengan karyawan resign tuh udah Capek batinnya duluan ya teh. capek batin duluan dia bener. Karena harus ini lagi ya, ngelatih lagi, Iya. ngajarin lagi cara masaknya. Belum tentu kita cocok juga sih gitu kan sama karyawannya, itulah. Cuman ya dengan seiringnya waktu ya pasti bakal kayak gitu terus kan, nggak mungkin selamanya kita keep karyawan kan. Jadi ya sekarang udah di posisi kalau udah keluar ya nggak kayak dulu banget gitu. Udah inilah, udah mulai Terbiasa, udah kebas. oh itu lagi. Oke Kebal. gitu. Udah terbiasa. Kalau dari Kak Depai? Kalau kakak titik nyerahnya itu malah sebelum memberanikan diri punya karyawan. Jadi agak apa ya namanya, kurang percaya gitu loh. Jadi pengen tuh semuanya kita yang ngerjain. Sampai berujung sakit. Kakak sempat operasi juga. Terus gara-gara Operasi kenapa Kak? operasi ya karena kecapean dan apa namanya, ada sesuatu lah, mastitis kalau orang bilang. Jadi ada ASI yang tersumbat gitu. Dan itu kan kalau misalkan nunggu sembuh tuh agak lumayan lama gitu. Jadi disitulah mau nggak mau kita harus, supaya usahanya berjalan, kita harus percaya nggak percaya memberanikan diri untuk cari karyawan gitu kan. Kenapa Kakak takut? Karena ya itu dia tadi capek pasti, nyari orang baru tuh capek, belum tentu cocok sama kita sama kita apa enggak. Terus kondisinya kakak kan jualannya dari rumah tuh, pasti harus ketemu dia langsung, nyaman atau enggak tuh penting juga di rumah gitu. Kemudian juga waktu itu tuh kakak juga buat parcel kan, jadi momennya pas lebaran. Karyawannya juga berhenti pas waktu lagi nerima order banyak-banyaknya. Mau nggak mau kita harus bertanggung jawab sama orderan yang udah kita terima kan. Iya. Sampai akhirnya lebarannya juga di rumah sakit gara-gara nggak tidur, mata kakak tuh apa yang namanya ya, infeksi gitulah. Ya Allah. Jadi ya itu dia tadi. Itu apa aku nyerah aja ya, nggak usah jualan lagi gitu. Cuman ya itulah, karena customer juga sangat mendukung, banyak mendukung, janganlah sayang gitu. Jadi mulai mengontrol diri untuk kalau misalnya belum dapat karyawan ya udah berarti jualannya sebisanya dulu gitu. Ternyata ini ya tantangan titik menyerahnya. Padahal tuh kita mungkin ngelihatnya kayak Kak Depai, Teresa itu tuh usahanya udah besar, Masya udah Allah. banyak yang tahu, kayak Setanjung Pinang, Batam pun udah kepo juga gitu kan.
Wow, ada juga ternyata Ada, titik-titik ada pengen banget. nyerahnya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah stabil. Alhamdulillah. Semoga makin jaya-jaya Amin, ya. amin. Biar nggak ada titik-titik nyerah lagi. Siap. Tapi kita kalau flashback lagi nih, kayak pertama kali jualan, tadi kalau kakak dimsum sih ya. Iya, betul. Kalau pertama kali, kalau Teresa apa nih pertama kali jualnya? Pertama kali seblak. Emang seblak. Iya, seblak. Cuman memang nggak sebanyak topping sekarang dan sistem kayak nggak kayak sekarang gitu. Kalau dulu tuh per menu. Jadi dengan beriringnya waktu kita inovasi, jadi adanya prasmanan dengan banyak topping gitu. Kalau dulu memang seblak tok kayak gitu. Yang kerupuk aja gitu ya. Kerupuk aja dan toppingnya itu belum ada topping-topping khas dari Bandung. Jadi cuman kayak ceker yang memang ada di Tanjung Pinang, ada telur, sosis. Jadi belum ada topping-topping kayak batagor, siomay itu belum ada karena kita nggak berani kan jauh kan. Harus ngambil dari Bandung dan ongkosnya juga lumayan gitu. Oke, kalau sejauh ini karena udah berkembang juga, best sellernya apa? Best sellernya tetap seblak dan sekarang kita ada menu lain, ada cireng isi, oke. ada seblak Rafael tapi tetap karena mungkin udah taunya orang itu seblaknya, jadi tetap penggemarnya itu tetap di seblak. Bakso aci ada nggak Teh? Bakso aji dulu sempat ada, cuman karena kan Teteh udah ambil karyawan dari Bandung waktu itu untuk pegang bakso aci dan dianya balik kampung, jadi belum dilanjut lagi bakso aci ini. Gitu. Oke, tapi bakso juga kalau nggak salah jadi topping juga sekarang ya. Iya, topping. Pokoknya sekarang tuh banyak banget lah toppingnya. Hampir Yang 50. dari Sunda, dari dari Bandung ya. Dari Bandung itu toppingnya 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 yang mana? topping yang Bandung itulah yang kering-kering batagor, siomay. Jadi dikirim langsung dari sana ya Teh? Itu 2 minggu sekali kita order ke Bandung gitu, dikirim ke sini. Jadi itulah ciri khasnya seblak janda karena banyak toppingannya. Jadi belum tentu pesaing itu berani mengadakan topping ini karena kan dengan ongkos kirim yang cukup mahal Betul. ya. Gitu. Oh, itu dia kenapa beda gitu seblak janda muda ini. Oke deh. Ngomongin soal usaha, boleh kali ya bagi-bagi gimana sih strateginya gitu. Kalau misalnya pengen narik pelanggan baru, kan kalau misalnya kita pelanggan emang ada gitu, tapi untuk terus berkembang kita harus punya pelanggan baru kan. Strateginya kalau menurut Teteh sama Kak Depay apa nih yang harus dilakuin? Kalau kakak kemarin sih sangat takut ya mengambil resiko-resiko kayak sebenarnya tawaran apa ya namanya ajakan customer untuk jualan di luar Tanjung Pinang tuh kayak di Kijang, di Uban dan lain-lain. Takut karena produk kakak itu kalau kan sekali masak besar dan harus habis gitu kan. Jadi kalau misalkan mau keluar takut sama resiko itu, takut nggak habis nanti pasti ujung-ujungnya bagi-bagi. Sedangkan besok kita harus tetap jualan gitu kan, keuntungannya dari situ juga. Tapi memang mau nggak mau sebagai pengusaha tuh harus apa ya ambil resiko itu. Kalau nggak kita nggak akan tahu jawabannya apa. Dan ternyata setelah memberanikan diri ke Uban, ke Kijang itu apalagi medsos tuh penting ya. Followers naik, viewers naik, dan emang customer tuh jadi makin banyak yang nggak tahu yang cuman lewat-lewat doang. Ternyata apa itu rame-rame dan mereka tuh jadi customer baru buat kita. Gitu. Iya, Ya emang harus ngambil resiko sih. Iya, berarti kakak ngelakuin ini kayak survei lokasi betul, juga ya. Betul. Nggak cuma di Tanjung Pinang tadi, sempat ke Uban, ke Kijang. Udah ke mana aja nih? Kalau Sejauh jualan? ini masih keliling Bintan, Pulau Bintan ya. Pokoknya di Uban banyak permintaan juga ke Kawal, di Ganet juga. Cuman ya itu tadi waktunya belum ada. Berarti harus buka cabang lagi ya kan Teh? Siap, Bismillah ya. Iya, harus berani tuh buka lagi. Iya betul. Itu dia tadi ambil resiko. Betul. Kalau dari Teresa? Nggak beda jauh sih, sama aja. Jadi ya sekarang nih peminat untuk kuliner kayaknya lebih suka orang-orang nongkrong di bazar-bazar, ada event. Nah, jadi kita mengikuti perkembangannya. Awalnya kita cuma buka outlet dan sekarang jadi tiap ada bazar kita ikut gitu. Jadi nggak cuma untuk kita berjualan tapi untuk memasarkan nama kita juga gitu. Branding. Branding. Gitu. Selain itu juga kita pakai sosial media, terus kita berkolab sama akun sosial media yang lain gitu. Pakai influencer biar makin jangkauannya luas. Oh iya nih ngomongin influencer, Widih. Berarti menurut Teresa sama Kak Depay di era digital tuh media sosial penting banget ya, Penting buat banget. jualan. Banget. Atau kalau misalnya nggak ada medsos, kira-kira apa yang dirasain nih untuk jualan UMKM di Tanjung Pinang?
Kayaknya stuck aja deh kayaknya orang kalau nggak ada medsos mungkin orang kenalnya kalau cuman lewat depan kios doang mungkin ya. Sama ya dari mulut ke mulut ya kalau misalnya nggak ada medsos. Iya ya. Cuman ya pasti jangka waktunya akan lama. Kalau medsos kan sekali posting dalam 10 menit aja jangkauannya bisa luas, bahkan sampai di luar daerah kita gitu. Jadi emang sepenting itu medsos di zaman sekarang. Berarti udah pernah collab nih sama influencer kalau Teh Resa, Kak Depai juga udah pernah pasti. Ini dulu Teh Resa dulu. Kalau Teteh udah banyak sih collab-collabs. Jadi disebutin ini? Boleh. Boleh ya. Boleh banget. Disebutin sama Kuliner Tanjung Pinang. Pertama kali itu usaha itu yang bikin membludak. Oh iya. Karena adminnya langsung datang. Alhamdulillah makasih banyak Kak Yomi. Nah itu dia alhamdulillah. Karena dulu kan influencer tuh jarang ya Teh. Iya, Tanjung Pinang lumayan jarang. Iya. Sekarang aja yang udah mulai ramai. Gitu. Terus pakai Koko Wonder Food. Jadi sekarang memang ada kita khususnya untuk usaha di Seblak Janda Muda itu dalam waktu sebulan kita bekerja sama dengan yang lain gitu untuk lebih untuk lebih ngebom gitu kan iklannya. Jadi pokoknya ada kita spacekan dana untuk 1 bulan itu kita pakai influencer itu. Di data ya dananya ya jelas nih buat disisihkan anggaran gitu kan. media sosial gitu. Iya, memang harus. Kalau untuk zaman sekarang harus. Oke. Demi kestabilan ya Teh. Iya, tapi berarti Teteh juga melek sama ini ya kayak penggunaan data-data gitu. Ya harus lah kayaknya udah tuntutan. Udah oke deh kalau Kak Depai. Iya sama pasti karena emang ya itu mempermudah kalau misalkan hanya bermodalkan dari akun kita sendiri kan ya followersnya kan itu aja. Kalau misalkan kita collab belum tentu kan followers kakak sama Wulan tuh dengan orang yang sama. Jadi kalau misalkan kakak minta tolong sama Wulan pasti nambah juga dong, masing-masing juga nambah mungkin. Ini ada influencer baru nih juga terbantu UMKM yang lain untuk cari siapa nih yang bisa membantu mempromosikan UMKM di Tanjung Pinang. Iya, saling menguntungkan lah. Udah sama siapa aja collabnya? Sama Koko sama ini kalau sekarang tuh yang nendang banget Minjel aja. Minje. Minjel aja. Terus ada Bang Brewo. Ada siapa lagi Nadila. Tapi emang si Tanjung Pinang sekarang udah berkembang banget. Iya, udah banyak banget dan keren-keren sih. Betul. Semoga kita juga makin maju ya. Gak cuma UMKM-nya tapi influencernya juga. Betul, amin. Oke, kalau ngomongin soal usaha, tentuin harga tuh kayaknya bagian paling bikin mikir ya nggak sih? Ya. Kalau Ulan pernah membayangkan aku buka usaha nih kan, tapi aku taruh harga berapa ya supaya murah tapi untung gitu. Gimana kalau caranya Teh Resa sama Kak Depai? Teh Resa dulu boleh? Teh Resa dulu lah. Iya boleh. Kalau untuk nentuin harga dulu ya dari bahan bakunya dulu berapa, terus dari pertama ya dari bahan baku, terus dari waktu kita kan kalau misalnya nanti kita perhitungan juga kalau misalnya pakai karyawan dengan gaji segini masuk enggak gitu. Jadi kita enggak, kalau kita sih dulu mikirnya nggak mau produk kita dianggap itu murahan, enggak. Yang penting kita punya kualitas gitu. Jadi kalau dibilang Seblak Janda Muda murah itu enggak juga gitu. Yang penting kita gimana rasa kita, orang lain tuh tetap bakal nebak kok dengan harga gitu. Betul. Jadi nggak begitu takut untuk nentuin harga yang betul-betul mepet banget gitu, enggak kami gitu. Jadi ada space-nya kalau misalnya bahan baku ini naik, kita nggak mungkin ikut naikin dulu. Jadi kalau Seblak Janda Muda itu dari tahun 2020 udah kita buka 2018, tapi dari tahun 2020 udah nggak pernah naik lagi. Jadi gimana caranya harga itu walaupun bahan baku naik, kita tetap harganya segitu gitu, karena kita di awal udah matokin harga yang emang udah siap kalau misalnya bahan baku naik, kalau bahan baku turun gitu. Oh berarti tahun 2020 kan era pandemi tuh. Ngefek nggak waktu itu Mbak? Teh? Ngefek, cuman nggak begitu ngefek, karena maksudnya ngefek ada gitu kan, karena untuk yang langsung datang ke outlet tuh kurang kan, tapi gencarnya di online gitu, banyak pakai kurir. Dari situlah kurir udah mulai banyak. Udah mulai rame sih itu. Justru kalau kayaknya makanan pas zaman Covid itu malah naiknya deh. Iya ya. Karena orang semua nggak bisa bergerak, tapi juga butuh makanan kan. Betul. Jadi pada saat Covid itu justru alhamdulillah penjualannya itu meningkat. Oh iya, secara online ya. Secara onlinenya banyak banget waktu era-era Covid gitu. Kalau Kakak nentuin harga gimana Kak? Kalau kan nentuin harga ya dari bahan baku itu tadi. Sama ya, dari bahan baku terus memperkirakan kira-kira bahan baku tertinggi itu ada di mana? Karena kan kadang nggak stabil ya Teh ya. Cabai tiba-tiba bisa dari naik, naiknya turun. Naiknya tuh emang
Enggak, inilah ya? drastis banget kan. Jadi ya udah kita patokin harga kira-kira untung paling tipis kalau misalnya harga naik tuh gimana di mana gitu. Jadi fokus sama kualitas dari produk kita sendiri. Kalau misalkan mau ngikutin orang nggak akan ada habisnya dan nanti malah ngebunuh usaha kita sendiri. Iya benar gitu. benar. Kalau ngomongin harga mah ada harga ada kualitas gitu kan. Kalau ditanya soal ini perbedaan deh atau mungkin yang bikin beda lah. Kalau sebelah kan udah banyak juga di Tanjung Pinang yang jual ya teh. Kalau Kak Depai ada nggak ya persaingannya lo nggak tahu sih? Sempet ada, tapi mungkin susah bertahannya. Gitu. Iya memang bertahan itu sulit ya. Susah banget. Oke, gimana kalau dari produk ya, menu yang dijual yang bisa dibilang inilah yang bikin kita beda dari menu yang lain gitu. Iya. Kalau Teteh apa dulu Teh? Itulah tadi seblak janda muda itu beda dari yang lain dari toppingannya, toppingan. dari toppingan. Terus dari rasanya gitu. Dari rasanya pokoknya kita sampai kencur aja. Dulu Teteh kira waktu pertama jualan 2018 itu kencur Teteh kira cuma ada satu macam. Tapi semakin Teteh mikir sini, oh ternyata kencur tuh ada beda-beda. Sampai ke kencur aja kita pokoknya harus tahu banget sama tahu kan. Nah itulah. Jadi ternyata ada kencur Medan dan kencur Bangka. Jadi itu beda kualitasnya. Jadi sampai ke kencur aja pokoknya Teteh tuh harus yang sesuai dengan grade-nya kita gitu. Jadi pokoknya kita harus stabilkan rasa gitu. Jadi biar kita menang di situ. Nah, terus untuk toppingan jadi sekarang harus makin banyak toppingan. Jadi kan orang biar pilihnya pun kalau misalnya mau beli seblak di sana aja karena toppingannya lebih lengkap gitu. Jadi beda-bedanya di tempat lain itu. Dan kita sekarang dulu sih seblak janda muda itu seblak prasmanan nomor 1 pertama di Tanjung Pinang, tapi sekarang kan udah banyak banget ya. Jadi itu nggak bisa dijadikan pembedanya gitu. Jadi cuman pembedanya itu yaitu dari banyaknya topping, kita pakai topping-topping khas yang dari Bandung langsung, sama dari rasanya aja sih gitu. Oke, tapi pede nggak Teteh buat ngomong seblak nomor 1 di Tanjung Pinang gitu? Enggak sih. Teteh maksudnya pedenya itu seblak prasmanan karena Teteh waktu ngadain seblak prasmanan itu memang nomor 1 belum ada di Tanjung Pinang. Tapi kalau seblak nomor 1 di Tanjung Pinang itu tergantung ke personalnya masing-masing gitu, tergantung ke seleranya gitu. Tapi kalau Teteh ya Teteh pede kalau itu seblak bagi Teteh itu nomor 1 bagi Teteh ya gitu. Oke. Kak Depai. Kalau kakak sendiri yang pasti berusaha beda produknya dari orang lain. Contoh seperti gonggong dan siput, di mana rata-rata orang itu masaknya santan, masaknya pedas manis. Nah, kalau kakak berusaha beda dengan padahal simple ya kayak siput pedas tumis berkuah gitu. Kayak gonggong biasanya orang hanya direbus, kakak berani diri untuk dimasak tumis berkuah gitu. Jadi berusaha cari ciri khas dari usaha kita dan beda dari orang lain. Kan nggak pernah ada ya si gonggong dimasak tumis berkuah gitu. Betul. Jadi, biasa juga di rumah hanya tuh direbus doang. Rebus aja. Makan di restoran juga walaupun ada jual di saus gonggongnya Padang gitu ya kan. Tapi ya udah dimasaknya tuh cuma direbus aja. Dia paling nanti ditambahin sambel sama sambelnya gitu. doang. Kak DP berubah ya. Jadi bisa dinikmati sama kuahnya. Kayak simple tapi seger dan insya Allah bikin lagi. Betul. Aduh jadi keinget ya. tapi kalau ngomongin soal inspirasi deh, akhirnya tuh kan sejauh ini mungkin udah punya apa sih yang memotivasi atau yang menginspirasi buka usaha dan bisa sejauh ini gitu. Ya tadi sih aku pernah sempat dengar katanya terpaksa ya katanya. Iya. Tapi masa sih bener-bener hanya karena terpaksa atau gimana? Awalnya ya memang karena terpaksa. Yang tadinya udah pernah kerja nih, punya gaji bulanan, tiba-tiba harus bertahan dengan yang namanya rumah tangga ya, nggak mungkin kan bertahan sama gaji suami aja gitu kan. Ya udah, apalagi seneng jajan, banyak pengeluaran yang lain, ya udah tuntutan hidup pastinya ya kan, berusaha mencari tambahan dan alhamdulillah sampai sekarang. Terus motivasi keduanya itu dari almarhum ibu, karena suka masak makanan Melayu dan pengen aja makin dikenal sama. Buktinya banyak yang nggak tahu kan ternyata ada masakan-masakan tradisional yang seenak itu gitu. Jadi pengen lebih mengenalkan sama halayak ramai. Oke, emang Kak Depai asli orang kalau kakak sendiri asli Tanjung Pinang. Tapi kalau ibu itu Tanjung Batu, istilahnya kayak pulaunya. Kalau Tanjung Pinang kan punya Penyengat. Nah, Tanjung Batu itu punya Pulau Alai. Iya, namanya Alai. Tapi makanannya nggak alay kok. Oke.
Tapi emang nama pulaunya Pulau Alai. Pulau Alai. Di daerah mana sih? Di daerah Karimun. Oh, deket-deket Karimun. Iya. Dia Nah, kalau masih kalau satu nggak ini. salah Ulan tuh Kak Depa pernah bilang gonggong itu cuman ada dulunya di mana ya? Kalau gonggong emang asli Tanjung Pinang. Asli Tanjung Pinang iya, ya, itu hanya yang ada bikin. cuma bisa dijumpain di Kepulauan Riau lah pada intinya. Oke. Nah, kakak tuh pengen nggak monoton, cuman direbus doang. Pengen gonggong itu naik kelas lagi nih, lebih dikenalnya dengan ya gonggong tumis berkuah itu tadi. Wih, tuh Semoga- gonggong tumis berkuah Depa Kitchen gitu. Silakan dicoba. Oke, kalau Teresa, apa yang jadi inspirasinya bisa sampai sejauh ini Teh? Motivasinya Teteh jualan ya tahun 2018 karena emang Teteh dulu kuliah tuh suka banget sama seblak. Nah itulah motivasinya kenapa sih di Tanjung Pinang nggak ada seblak ya gitu. Awalnya dari situ motivasinya Teteh jualan. Jadi udah kayak gitu karena Teteh jadi ibu rumah tangga aja kan suntuk juga nggak ada kegiatan gitu kan. Teteh akhirnya membuka lah seblak. Nggak maksudnya buat seblak dibagiin ke tetangga. Nah akhirnya tetangga itu bilang kenapa nggak dijual aja sih ini enak. Enggak lah nggak taunya besok Teh aku beli bisa nggak ya 10.000. Lumayan Dia ini. mau ya beli, aku pikir gitu kan Peluang karena mikirnya ini. peluang juga gitu akhirnya ya udahlah dari situ motivasi kayaknya bagus nih gitu kan peluang seblak di Tanjung Pinang tahun 2018 itu gitu. Awalnya karena suka seblak aja dan nggak ada seblak di Tanjung Pinang akhirnya itulah motivasi pengen jualan biar bisa makan seblak tiap hari. Oh yes, gokil. Tapi emang Ulan sering tuh banyak pengusaha-pengusaha yang kuliner ya, bidang kuliner itu diawali dari emang suka Iya. makan yang dia jual gitu. Itu yang bikin Teh. Tapi mantap sih Teh. Dengan Teteh ada di Jadi Tanjung kalau Pinang mau- happy Bisa juga rasa gitu kan. rasa seblak Sunda Kak. Iya. Jadi mungkin itu dia tadi kalau misalkan Wulan berminat untuk buka usaha cari dulu apa yang Wulan suka. Semuanya lagi. Semuanya. Masa buka semua. Ya juga ya repot juga ya. Apa aja belum makan lagi. Apalagi kalau dari Depai sama Ter. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih. Kolaborasi deh, kolaborasi. Kalau influencer tadi udah diceritain ya. Tapi kalau sama UMKM lain udah pernah collab-collab gitu juga nggak? Teteh Dari- dulu kayaknya Teteh Teteh dulu. dulu ya. Kalau collabs gimana ya? Kalau collabs yang betul-betul collabs tuh enggak. Cuman kalau misalnya di outlet Teteh suka ada juga titipan-titipan dari yang lain gitu. Tapi kalau misalnya sosial media tadi udah Teteh sebutin ya. Ada dari Koko Wonderfood, ada dari Kuliner Tanjung Pinang, ada banyak lah Teteh banyak lupa. Nah, tapi kalau untuk produk itu yang collabs dari produk lain jual di tempat kita nggak ada. Cuman kayak cemilan-cemilan kerupuk itu banyak yang nitip aja Oh, gitu. yang kerupuk-kerupukan gitu ya. Itu UMKM. Iya, juga. UMKM juga. Oke, Gitu. kalau Kak Depai. Kalau kakak Hei, sendiri Kak Depa ini. banyak banget lagi ya. Iya lagi. Nah kalau kakak sendiri itu dia tadi karena kakak kan fokusnya itu ke makanan berat, makanan Melayu gitu. Jadi supaya, sedangkan kalau misalnya kita makan kan suka nyemil dulu atau misalkan apalagi nunggu diambilnya tuh nunggu antri nyemil dulu. nyemil dulu. Jadi itu dia tadi kenapa kakak nggak gandeng aja ya UMKM yang punya keterbatasan kayak misalnya harus jaga anak, tapi dia punya produk yang bagus, tapi nggak punya peluang untuk menjajakan dagangannya nih gitu. Jadi itu terus kakak juga nggak bisa baking, nggak bisa bikin kue. Oh, nggak di situ. Nggak di situ passionnya. Iya. Nah jadi ya udah kenapa nggak kakak gandeng aja dan alhamdulillah sampai sekarang banyak peminatnya. Betul. Kakak ajak teman-teman UMKM lain untuk nitip di teras DP Kitchen kayak dessert, kayak kue-kue gitu. Iya, lu juga jadi nggak tahu kalau ternyata ada kayak bolu-bolu yang seenak itu. Iya, Kalau nggak jadi tahu di Depai, kan. nggak main-main ke Depai gitu kan, nggak tahu tuh harusnya ini tuh. produknya siapa, ternyata UMKM ini ada produk bagus Titipan gitu lu. kan. Ulan kira tuh juga bikin sendiri Oh enggak awalnya. sempet dekku. Iya kan, Ulan juga sebenarnya mikir sih kalau sebanyak-banyak ini gimana ceritanya, Wah, mungkin nggak banyak tidur karyawannya mungkin ya. kali ya gitu. Oke, tapi ini dia tantangan nih kayaknya, tantangan terbesar dalam usaha di bidang kuliner deh. Kalau yang udah dilaluin apa sejauh ini? Tantangan terbesar kakak dulu ya. Boleh. Kalau kakak sih memilah waktu itu susah. Oh, nyari waktunya. Iya, terus yang nama kakak bahan baku kadang putus. Nah, jadi jadinya nggak jual. kayak kemarin kan pilihannya tuh belum banyak tuh. Pertama kali kakak malah untuk tumis berkuah itu hanya di kerang darah. Belum ada seafood, belum ada gonggong.
Nah, kerang darah itu suka jarang ada. Jadi kadang customer kan udah jauh-jauh datang kecewa, gitu kan. Jadi itu tuh lumayan besar apa ya? Makanya terpikirlah selain kerang apalagi yang bisa dimasak tumis bekuah. Nah, timbullah siput sama gonggong itu tadi. Ini siput isap ya? Iya, bahan baku itu susah dan ya itu dia tadi harus muter otak gimana solusinya. Kalau Teteh Resa gimana Teh? Sama juga dari bahan baku. Karena Tanjung Pinang kayaknya terhambat dengan bahan baku. Teteh sampai pernah kencur itu dalam waktu sebulan lebih dia nggak masuk. Sampai Teteh pernah DM tuh ke wali kota, Pak tolong Pak saya gitu kan dicurhat tuh. Alhamdulillah ada lagi. Itulah mungkin terhambatnya itu memang kita dari bahan baku. Terus ada juga topping-toppingan yang dari Bandung kan. Nah itu butuh waktu lama untuk nyampe ke sini gitu. Terus hambatannya lagi dari karyawan itu. Gitu. Kalau karyawan Teteh kan kalau untuk yang masak, kalau untuk yang masak itu Teteh khusus orang Sunda. Tapi kalau untuk helpernya, untuk bagian bikin minum, bagian pelayanan itu kita dari sini semua gitu. Oke deh. Aku fun fact hari ini yang aku dapetin adalah kencur. Iya, Ada dua, aduh. Makasih ya Teh. Medan sama Bangka ya Teh. Mana yang lebih mahal Teh? Kalau Teteh lebih suka yang Bangka karena dia lebih wangi. Oh, dia tapi kencur. lebih mahal? Lebih mahal. Oh, lebih mahal memang Bangka. Sesuai itu. lah ya. Ada harga. Ada kualitas. Oke. Pokoknya untuk hari ini semoga UMKM di Kota Tanjung Pinang semakin maju untuk Kadepai, Depai Kitchen, Teresa juga dengan seblak janda mudanya. Semoga makin banyak cabangnya di Tanjung Pinang, di Bintan, di Batam, Natuna. Satu Indonesia. Satu Indonesia kalau bisa ya. Sukses terus. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya untuk kawan celoteh. Dadah.